Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Vivo V25 5G. Jadi sebelumnya tuh gue info dulu ya, Vivo tuh baru aja ngerilis dua seri terbarunya. Ada Vivo V25 5G dan ada juga Vivo V25 Pro 5G. Itu beneran banget ya, Vivo bawa seri Pro-nya pada seri V. Ya, buat saat ini saat video dibuat, gue tuh baru dikenalin dua varian terbarunya itu ya. Belum tahu nih kedepannya tuh bakal ada seri 4G-nya kah atau ada seri lainnya, ya kita lihat aja nanti. Nah, yang bakal kita bahas kali ini yaitu Vivo V25 5G. Dari desainnya seperti biasa ya, kayak selalu mewah dan elegan sih. Gue selalu suka lah sama bagian desain ini. Bahasa desainnya tuh masih sama, yaitu menggunakan 2.5D flat frame design dengan color changing glass yang bakal berubah ya teman-teman pada saat terkena sinar UV. Ini tuh khusus varian warna yang aquamarine blue-nya ya teman-teman. Saat digenggaman ya terasanya so nyaman teman-teman, modelnya kayak flat gitu kan. Dan ini udah bebas banget dari sidik jari. Nice. Dan oh ya, sebenarnya ada satu pilihan warna lagi yaitu diamond black. Jadi sesuainya dengan pilihan kalian. Suka yang lebih stand out atau yang lebih kalem? Coba tulis di kolom komentar. Vivo V25 ini tuh udah bersertifikat IP54 juga nih. Jadinya tuh enak aja, aman lah ya misalkan nggak sengaja kecipratan air ataupun terkena debu. Selain efek shiny-nya yang cakep, yang bikin gue salah fokus itu ada pada bagian modul kameranya. Ini gue perhatiin ya, kayaknya Vivo tuh lagi demen ngasih frame kamera yang mendominasi gitu nggak sih teman-teman? Dari sini terkesan tuh pede ya buat urusan kameranya. Jadi kalau kita cek sendiri nih konfigurasi yang di bawahnya itu Vivo ngasih 64 megapiksel OIS night camera. Ini tuh bakal ngebantu banget sih buat hasilin foto malam jauh lebih terang, dan juga buat perekaman videonya tuh bakal lebih stabil. Nanti kita lihat ya. Selanjutnya itu ada 8 megapiksel super wide angle kamera dan 2 megapiksel lagi sebagai super makro kamera. Sedangkan buat kamera depan ini dikasih 50 megapiksel eye autofocus selfie. Nah, dari konfigurasi kamera tadi gue sebutin, pasti teman-teman pada berkata, kayak ada yang hilang ya. Yap, sejatinya kamera depannya sekarang tuh jomblo ya teman-teman. Tapi emang Vivo tuh sendiri ngasih 50 megapiksel eye autofocus juga kan, yang bakal hasilin foto kamera depan itu ya lebih fleksibel jatuhnya. Kita mau jarak dekat bisa, ataupun jarak jauh pun tetap detail harusnya ya dengan 50 megapiksel itu. Lanjutnya kita obrol dulu soal kamera depannya ya. Seri V itu emang selalu maksimal sih ngasih opsi saat pakai kamera depan. Contohnya itu ya di mode potretnya ini. Kita tuh dikasih beragam style foto, mau yang klasik ada, mau yang efek ala-ala shadow ya juga ada. Fitur itu bakal kepake banget buat teman-teman yang emang biasa berfoto dengan filter yang unik-unik. Tuh, cakep nggak sih? Ditambah lagi tetap terasa beauty-nya. Iya, sekarang tuh Vivo ngasih 50 megapiksel eye autofocus-nya, yang mana memang pada saat kita berfoto dengan kamera depan, itu mau selfie dari jarak dekat ataupun jarak jauh, tetap capture dengan baik ya, karena emang kan dia nge-lock si eye autofocus-nya. Begitu juga untuk foto malamnya. So far gue puas ya, bagian face ataupun wajahnya ini tetap terasa detail, terasa clean, dan minim noise nih teman-teman, kecuali di bagian kerah bajunya yang emang terasa sedikit noise-nya. Sedangkan buat kamera belakangnya yang paling kerasa banget itu kehadiran daripada OIS-nya. Nah, sebelum ke bagian video, kita lihat dulu ya untuk hasil kamera belakangnya. Foto-foto di kondisi outdoor itu gue suka ya sama karakter fotonya. Dimana dynamic range-nya itu terasanya luas, saturasi warnanya cukup, dan HDR-nya juga oke. Foto dengan cangkupan lebih luas juga bisa pakai lensa super wide angle-nya nih. Ini pokoknya lensa yang favorit gue sih. Terasanya tuh cakep ya, karena distorsinya tuh nggak begitu lengkung nih teman-teman. Lanjut buat foto potretnya, waduh kacau lah pokoknya, terasanya tuh cakep, asli gue suka banget sih. Ini si objeknya tuh terasanya detail, bokehnya tuh terasanya creamy, dan terasa halus ya bagian finishingnya ini. Oh ya, teman-teman juga bisa manfaatin fitur double exposure juga buat gabungin dua foto dalam satu layer. Jadinya bakal kayak gini nih, unik ya. Kalau buat foto-foto malamnya itu terasanya asik nih teman-teman, banyak filter yang bisa kita aplikasiin. Dan yang bikin gue happy itu kemampuan daripada bokeh flare potretnya, khususnya tuh buat bagian si foto. Ini jauh lebih cakep daripada sebelumnya. Buat bagian objeknya pencahayaannya tetap terasa maksimal dan bokehnya tetap terasa lebih creamy gitu ya. Oh ya, efek bokeh potretnya juga bisa kita nikmatin di video yang bakal hasilin efek blur di bagian belakangnya. Ini asik banget ya bermodalkan smartphone mid-range. Tapi saran dari gue sih buat mengurangi goncangan ataupun shaky, baiknya tuh saat rekaman video lebih stay aja ya.
buat hasilin video yang lebih cakep. Semoga bakal disempurnain lewat update software ya, biar lebih stabil aja. Buat rekaman video sendiri terasa smooth ya teman-teman. Ini berkat peran daripada OAS yang tadi gue bilang, yang kayak gini bakal bikin happy sih buat bikin konten video. Standar ya teman-teman. Coba habis ini kita bakal rubah ke settingan yang stabil banget. Oke, lanjut pakai yang ultra ya. Jadi emang yang ultra ini perekamannya itu di settingan 10, 80, 60 fps. Jadi bakal lebih smooth ya. Hai, nyobain perekaman kamera depannya Vivo V25. Ini settingannya di 4K 30 fps. Cakupannya kayak gini dan gue sih ngelihatnya kayak tampak detail gitu ya. Bagian si face-nya dan juga clean sejatinya. Jadi mari aja kita lihat kalau sambil jalan bakal kayak gimana. Oke, dan ini dia contoh pada saat kita aktifin fitur steady face. Untuk kebutuhan vlogging itu bakal lebih smooth ya teman-teman. Cuma memang cangkupannya itu agak sedikit close up ya. Mungkin bisa lah pakai tongsis biar lebih jauh, tapi tetap dapat kestabilannya. Nah, gimana menurutnya? By the way, ada juga yang fresh sekarang tuh adanya fitur vlog movie yang secara instan buat hasilin video mini vlog dengan efek filter, animasi, dan transisi yang unik. Fitur dual view videonya juga kali ini pilihannya tuh lebih beragam. Mau aktifin kamera depan dan kamera belakang ataupun ultrawide bisa ya, ataupun keduanya kamera belakang pun ya juga bisa. View, ngomongin kameranya Vivo V25 ini panjang juga ya, saking keasikannya gitu sama fitur yang dibawanya. Sebenarnya selain kameranya, Vivo ngasih 8GB plus 8GB extended RAM yang buat kebutuhan multitasking itu bakal jauh lebih luasa ya. Mau browsing sambil ngetik script ya hayu, mau buka tutup banyak aplikasi juga masih bisa dilahapnya dengan baik. Kemarin sempat juga gue pakai kebutuhan ngegame, so far rasanya suhunya tuh adem, mungkin berkat juga daripada liquid cooling sistemnya yang emang ngejaga suhunya tuh biar tetap stabil. Oh ya, buat internal memorinya ini yang di bawahnya tuh lega, yaitu 256GB, dan kalau masih kurang masih bisa menggunakan micro SD up to 1TB. Puas banget sih buat jangka waktu panjang ya. Lanjut soal baterainya, ini kapasitas baterai di bawahnya tuh 4500 mAh yang tentunya tuh bisa nge-support kita dalam seharian ya teman-teman. Dan yang spesial juga dikasih pengecasan yang cepat yaitu 44 watt flash charge yang mana butuh waktu kurang lebih sekitar 70 menitan aja hingga full. Oke, yang terakhir ini bagian layarnya. Ini layar tuh seluas 6,5 inch, udah AMOLED teman-teman ya. Dan juga dikasih refresh rate di 90 Hz. Buat teman-teman yang masih kecewa sama model poninya, ya udahlah. Sama. Sebenarnya sih Vivo tuh ngasih opsi ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau smartphone-nya pakai pancol di tengah gitu ya, mending mungil gitu ya pakai layar Edge, coba ambil seri Pro-nya. Itu juga lebih memuaskan. Tapi balik lagi ke budget sebenarnya. Oke, segitu aja cerita gue tentang Vivo V25 5G. Improvement yang kerasa betul itu ada pada bagian kameranya ya, terutama di 64MP OIS naik kameranya. Foto ala-ala cinematic portrait itu dan perekaman videonya tuh jauh lebih asik jatuhnya. Walau nggak bisa dipungkiri, jujur li gue tuh agak kangen, agak kehilangan juga sama dual front kameranya. Secara itu kan yang bisa jadi poin plus sebenarnya buat di smartphone di kelasnya ya bro, sis. Tapi ya udahlah, itu jatuhnya kayak pelengkap aja. Selain itu performa daily-nya rasanya nyaman, memorinya lega, NFC hadir, baterainya juga awet, dan pengecasannya juga cepat dikasih 44 watt flash charge. Nah, buat teman-teman berminat, link pembeliannya gue taruh aja pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar di bawah menurut kalian Vivo V25 5G ini tuh kayak gimana. Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang, see you, bye-bye.